Bismillahirrahmanirrahim. Nikahi. Kalau mau berarti jodoh, insya Allah. Jadi kita ini nggak usah nebak-nebak. Ini kayaknya yang ini nih. Nggak usah nebak-nebak. Bismillah, kalau kita punya sebuah tekad, maka kita yakini kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Allah yang maha mengatur segala urusan itu maha benar, tidak pernah keliru. Allah yang maha mengatur segala urusan itu maha adil, tidak pernah berbuat aniaya. Maka yakin aja. Saya ketemu calon istri pertama 8 Juli 2004 di rumah seorang ustadz. Niatnya memang nadhar, karena nadhar sebelumnya gagal. Calon istri saya itu, saya dapat info dia bekerja part time, paruh waktu, jadi asisten apoteker sambil kuliah di sebuah apotek. Maka saya pergi ke apotek itu beli multivitamin. Waktu itu harganya Rp18.000. Sengaja beli biar bisa lihat calon istri. Dan itu gagal karena ternyata asisten apoteker itu di belakang racik obat, tidak di depan melayani pembeli. Maka 8 Juli 2004 janjian di rumah seorang ustadz yang memfasilitasi proses ta'arufnya, pernikahannya. Saya datang, sepanjang pertemuan saya tidak berani mengangkat wajah untuk memandang wajahnya. Saya tidak berani, saya nunduk terus sepanjang pertemuan. Alhamdulillah mejanya terbuat dari kaca. Namanya nadhar itu boleh melihat gitu ya, untuk menemukan sesuatu yang menguatkan kita untuk menikahinya. Dan Allah itu ternyata maha tahu. Saya perhatikan ini mirip teman SMA saya yang dulu pernah saya apa ya, cinta sih enggak gitu. Kayaknya dulu saya pernah tertarik tipe-tipe seperti ini gitu. Oh, ini menguatkan gitu kan. 12 Juli ketemu kedua kali di rumah ustadz yang sama, bertanya-tanya satu lain hal untuk memperkuat berbagai perencanaan. Terus saya tanya kapan siap keluarga kami datang untuk mengkhitbah. Lalu disepakati 18 Juli, 6 hari kemudian saya membawa keluarga ke Ngawi, Jawa Timur untuk melamar. Ketika dilamar, jawaban orang tuanya agak bikin bingung. Kata calon mertua itu, lamaran ini diterima, tapi untuk pernikahan mohon 2 atau 3 tahun lagi. Kenapa? Karena masih kecil semua ini, saya waktu itu semester 4 kuliah. Umur sih sudah 20 tahun. Jadi waktu itu akhirnya saya nikahnya kan umur 20 tahun. Saya nyesel, itu telat banget. Nikah umur 20 tahun itu telat banget. Anda sudah umur berapa yang belum nikah? Tenang ya. Belanda sudah jauh, sudah tidak dekat lagi. Jadi akhirnya saya menguatkan diri di forum itu, karena dijawab 2 atau 3 tahun lagi. Saya mengatakan, Bapak, yang saya perlukan sekarang adalah segera menikah, karena saya merasa hukum menikah untuk saya sudah mendekati wajib. Belum soal dengan siapa, karena bagi saya kalau memang nama yang tertulis di Lauhil Mahfud di sisi Allah bukan Dwi Indah Ratnawati binti Bapak Haji Muhammad Samidi, maka saya ingin segera mohon izin dari rumah ini, Pak. Kami akan segera pulang ke Jogja, siapa tahu di perjalanan nanti kami dipertemukan dengan jodoh yang sebenarnya. Itu bapak saya melotot ngeliatin saya, kamu ngomong apa ya? Terus ada tamu itu yang baru minum itu tersedak, batuknya nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi calon mertua saya agaknya menganggap saya makhluk langka, patut dilestarikan gitu kan. Terus beliau mengatakan, yo jangan begitu Dek Salim, sudah sampai ke sini lamaran, kami sepertinya juga insya Allah tidak ada keberatan. Nah, memangnya Dek Salim maunya kapan pernikahannya? Oh sekarang saya siap Pak. Perjalanan dari Ngawi dari Jogja sampai ke Ngawi itu saya sudah hafal teks ijab qabul bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa Pak. Sudah cukup persiapannya. Yo jangan sekarang, kan perlu persiapan yang lain. Ya udah kapan Pak? Akhirnya negosiasi berhasil karena mengubah 2 atau 3 tahun menjadi 1 bulan. 20 Agustus 2004 kami dinikahkan. Jadi itu yakin pakai qaf.
Nah, yakin pakai qaf itu tahu yang namanya sabar itu tidak ada batasnya tapi boleh dipilih bentuknya. Jadi dia menawarkan sabar, nunggu ya 2 atau 3 tahun lagi. Nah, itu salah satu bentuk sabar, nunggu 2 atau 3 tahun lagi. Tapi ada bentuk sabar yang lain, apa itu? Ya udah, kalau nggak mau sama saya tak cari yang lain. Kalau nggak mau sekarang, cari yang lain yang mau sekarang, gitu kan? Itu juga bentuk sabar yang lain. Maka saya membayangkan masalahnya, 2 atau 3 tahun nunggu itu sabar sih, tapi kayaknya berat. Ada godaan kiri, ada godaan kanan. Godaan kiri saya sangat takut selama masa menunggu itu karena calonnya sudah teridentifikasi. Saya takut akan terjadi hal-hal yang diinginkan. Bukan tidak diinginkan, diinginkan. Tetapi saya juga khawatir dapat godaan kanan. Godaan kanan itu apa? Ketemu yang lebih baik terus nyesel, ya sudah ngelamar yang itu Dek, padahal aku pengen sama kamu, kan repot. Itu godaannya serba riwah kalau nunggu 2 atau 3 tahun. Maka saya kemudian mengambil langkah yang jelas, now or the other. Mau sekarang apa tak cari yang lain? Akhirnya mau sekarang. Alhamdulillah sampai sekarang 14 tahun pernikahan dia masih mau dan insya Allah terus mau. Ceritanya begitu. Jadi gimana caranya tahu? Ya tahunya nanti kalau sudah masuk surga, telapak kaki sama-sama masuk ke surga itu insya Allah jodoh dunia akhirat ketahuan di situ. Kalau belum sampai situ ya masih ta'aruf terus. Banyak orang salah konsep, dikiranya ta'aruf itu sebelum pernikahan saja. Enggak, ta'aruf itu seumur hidup, Mas Bro, Mbak Sis. Seumur hidup. Oh sampai sekarang itu saya ta'aruf terus kok sama istri saya. Kalau pulang itu assalamualaikum, boleh ta'aruf gitu. Terus gitu. Jadi ta'aruf terus sampai akhir hayat, insya Allah begitu. Wallahu a'lam.